Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi yang akan mengajak kalian untuk belajar matematika di SMA Plus Matahari ini. Saya berusaha untuk mengaitkan pelajaran-pelajaran matematika yang akan kita lalui dengan masalah-masalah yang keseharian. Dengan demikian sebenarnya tidak akan asing, tidak akan rumit dalam belajar matematika karena ternyata itu ada hubungannya dengan masalah-masalah keseharian yang kita lalui secara tidak sadar. Sebenarnya kalian sudah melakukan hal itu, hanya ilmu matematika yang didapatkan mungkin belum bisa mengcover atau tidak disadarkan bahwa ini adalah bagian dari pelajaran matematika yang sedang dilalui di sekolah. Nah, akan saya contohkan adalah persamaan linear. Karena itu nanti kita akan mengambil apa sih manfaatnya belajar persamaan linear itu dalam kehidupan kita keseharian. Saya akan memberikan materi dari persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Karena itu nanti tiga-tiganya itu memiliki manfaat untuk kehidupan, baik itu dalam perdagangan, dalam perjalanan, ataupun dalam kehidupan di rumah tangga sebagai anak terhadap orang tua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, coba nanti pasti ada manfaatnya. Karena kita dengan belajar persamaan linear ini, kita akan mempermudah dalam mengolah data, mengerjakan, kemudian menyimpulkan, bahkan memprediksi hal-hal yang akan terjadi yang harus kita siapkan pada masa-masa yang akan datang. Ini adalah contohnya. Adalah kebutuhan, ya. Anggaplah kebutuhan keluarga, anak perempuan dan anak laki-laki seperti terlihat pada gambar. Maka bisa dianalisis, bisa diprediksi, dijumlahkan. Ini adalah persamaan linear sederhana. Dan kalau seandainya ini 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, berapa kebutuhannya? Punya 3 anak perempuan, anak asuh, anggaplah ya. Kemudian 1 anak laki-laki juga berapa kebutuhannya? Nah, bayangkan kalau seandainya dalam satu kelas ada laki-laki sekian orang, perempuan sekian orang, maka kebutuhan dalam pembelajaran, kebutuhan dalam kelas, kebutuhan dalam kehidupannya bisa kita analisis sebagai bagian dari persamaan linear itu. Sebagai seorang pemimpin lebih tinggi lagi ya, ini soal Indonesia. Berapa penduduk Indonesia dan berapa kebutuhan yang harus dipenuhi? Ya, itu tergantung pendapatan per kapita suatu negara. Karena itu sering kita dengar ada istilah negara miskin, negara menengah, dan negara maju. Itu berdasarkan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Ini semuanya sebenarnya adalah bagian dari persamaan linear. Tapi tidak usahlah jauh-jauh di situ, karena kita akan menghitung persamaan linear 1, 2, dan 3 variabel saja sebagai persamaan yang sederhana sebagai dasarnya. Nah, ini saya analogikan ya. Jika anak perempuan yang tadi kita lambangkan dengan X, maka dapat kita katakan persamaannya adalah X itu sama dengan 50 sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau 2X, 2 anak perempuan adalah 100. Ini adalah contoh persamaan linear 1 variabel. Ya, Anda bisa 1 pensil harganya sekian, 2 pensil sekian, ya, 1 kelinci harganya sekian ratus ribu, 2 kelinci. Nah, kalau kalian beternak berapa kelinci dan diharapkan untuk mendapat keuntungan sekian, maka bisa nanti lebih lanjutnya demikian ya. Ini adalah persamaan linear 1 variabel karena cuma 1 anak perempuan saja. Nah, sekarang ini ada anak laki-lakinya yang kita lambangkan dengan Y. Dalam satu keluarga ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Itu kebutuhannya anggaplah 90.000. Maka kalau 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki kebutuhannya adalah 140.000. Ya, ini adalah contoh persamaan linear 2 variabel. Ya, kita mengenal dulu ya. Nah, sekarang ini ada anggaplah ini keluarga. Ya, ayah dan ibu kita lambangkan sebagai Z, yaitu orang tua. Maka anak 1 laki-laki, anak satunya juga perempuan, dan Z itu adalah orang tua. Anggaplah kebutuhannya 200.000. Maka kita bisa
berikan bahwa ini adalah salah satu contoh persamaan linear 3 variabel ya. 3 variabel tadi ya. Kalau ini 2 variabel, kalau yang ini adalah 3 variabel. Nah, ini adalah kasus yang nanti akan kita ambil. Ini adalah contoh keseharian. Misalkan ada seorang ayah bekerja untuk keluarganya itu mempunyai pemasukan 250.000 sehari. Wah, besar juga ini ya. Tapi dia mempunyai 2 anak dan 1 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini untuk kebutuhan anaknya saja ya. Berapa kira-kira yang bisa didapat masing-masing anak itu? Begitu ya, apakah sesuai atau lebih dari cukup atau kurang. Ini adalah kasus-kasus yang bisa kita hitung. Nah, bagaimana kalau seandainya anaknya itu lebih dari 3 ya, seperti itu ya, maka apa yang harus kita lakukan? Apa orang tua itu yang harus melakukannya, bahwa untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa dipenuhi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita analisis, yang kalian bisa nantinya memprediksi sebagai ilmu dari persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah dengan belajar persamaan linear, kita nanti dapat menghitung, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian atau kontemporer secara linear garis lurus. Contohnya adalah kebutuhan manusia tadi, atau dalam perdagangan, atau jarak dan kecepatan, dan sejenisnya. Ya, artinya semacam itu. Yang linear yang akan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi, itulah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk pengantar dulu, karena bersama linear itu nanti akan menyelesaikan masalah-masalah, contoh masalah-masalah saja. Ya, kalian bisa bertanya kapan saja kepada saya tentang persamaan linear itu. Ya, demikian ya. Jadi kesimpulannya tolong diperhatikan. Nanti kalian bisa membuat contoh-contoh yang kita akan selesaikan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.